Assalamualaikum, selamat malam Eyang. Selamat malam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, ya. Selamat sayang sahabat Eyang. Dan tidak lupa pada malam hari ini Eyang ucapkan I love you full. Wow, banyak sekali sedap. Sedap pokoknya muahnya Eyang. Pecup mesra buat sayang pokoknya Eyang ya. Pokoknya buat sayangku. Ya, oke. Oke, Eyang. Iya. Kemarin kan kita habis ke tempat sange Eyang. Iya. Saya penasaran nih sedikit Eyang. Sange itu kenapa banyak kera? Bisa diceritain nggak sedikit aja? Kenapa Sange itu tempat kera? Lah memang di situ ada kerajaan kera. Kerajaan monyet ya. Jadi kalau kita ke Sange, jelong-jelong ke Sange nih ya. Di situ tuh setiap ada batasan mungkin pura atau apa. Di situ tuh ada rajanya masing-masing. Apabila mereka lewat itu berkelahi, bertempur antara raja dan raja gitu. Kan bertempur raja sama raja, penguasa Eyang ya. Nah, kalau anak buahnya gimana? Apa akur atau sama juga? Sama juga. Dengan sendirinya maksudnya mereka itu. Iya. Gitu. Sama sendirinya. Mereka ya bertengkar gitu. Ada kan kalau di sana ada yang masih digendong, ada yang kecil-kecil, ada yang rajanya, ada ibu raja ya, permaisuri mungkin ya. Tetapi mereka ini masing-masing batasan tuh punya raja masing-masing. Dan raja sana tidak boleh ke sini, raja sini tidak boleh ke sana, gitu. Nah, kalau boleh tahu sedikit lagi nih Eyang ya, masing-masing masuk kubu-kubuan mereka atau gimana tuh Eyang? Bukan kubu-kubuan, jadi ceritanya kera-kera ini masing-masing dapat wilayah. Wilayah masing-masing itu ada rajanya, ya. Jadi bukan kubu-kubuan. Kalau kubu-kubuan kayak preman aja lo. Kubu-kubuan lu kubu siapa? Ayo Netral. maju gitu kan. Kalau di sini kagak, asal lu jangan ngelewatin batasan. Lu jangan ini berisik ya. Jadi nggak berantem mereka. Kalau sampai anak buahnya digigit atau dikeroyok, rajanya juga ikut turun gitu loh. Marah ya. Marah. Nah, Eyang, asal usul sange itu gimana sih Eyang bisa sampai dinamakan sange? Ya sange itu kan bahasa sini ya. Tetapi asal usul pada wayang Purwo zaman dahulu kala itu kan ada cerita pewayangan konon kabarnya, yaitu Sugriwo Subali dan Anjani ya. Itu kan mereka itu ciptaan dari Dewa Surya waktu itu, seneng sama ibunya anak-anak ini. Padahal si putri ini punya suami yaitu Resi ya, siapa lupa yang karena udah lama sekali ya. Resi ini maha sangat sakti. Kalau ibunya setiap hari itu ingin melihat Cupu Mani Astra Jingga itu, dia bisa ngelihat keadaan alam semesta ini. Dilihat sama anak-anaknya, anaknya juga kepingin ngelihat. Si Sugriwo kepingin ngelihat, Subali kepingin ngelihat, Anjani kepingin ngelihat. Oyo-oyoan ini buat aku warisan karena aku anak tertua. Anak kedua juga nggak begitu. Terus Anjani kan aku satu-satunya anak perempuan gitu kan. Jadi masing-masing itu kepingin memelihara Cupu Mani Astra Jingga ini. Sehingga karena ibunya itu nggak mungkin ya mau membagi, diambillah sama sang resi. Itu Cupu Mani itu dibuang, taunya jatuh di sebuah danau. Dan danau itu kalau kamu kepingin Cupu Mani ini, kamu telusuri aja di dasar
danau ini. Mereka berlomba-lomba melarikan diri untuk mendapatkan cupuk manik ini. Si Sugriwa masuk ke dalam danau itu, begitu juga Subali masuk. Dia sudah muter 3 hari 3 malam tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian muncullah Sugriwa, tetapi badannya sudah berbulu-bulu, bulu hitam atau putih, merah ya. Kemudian setelah dia muncul, si Anjani itu kan gerak kepingin minum ya. Minumlah air danau itu. Begitu minum air danau, karena dia tidak jebur, yang berbulu-bulu itu hanya mukanya aja. Mukanya aja yang berbulu-bulu sama minum ya. Tapi badannya ini enggak. Cuman sebatas muka dan tangan yang kena air tadi. Nangislah Anjani. Terus si Subali ini kan enggak sadar kalau dirinya sudah berubah berbulu-bulu merah ya. Kemudian dia bertanyalah kepada adiknya Anjani, Anjani kenapa kamu ini menangis? Dia bilang, lihatlah mukaku di danau itu kayak kaca kan, sudah berbulu-bulu. Tapi dia baru melihat kakaknya, wah dia pingsan. Duh, kenapa kamu melihat aku kok pingsan? Nggak taunya dia sudah berbulu-bulu juga gitu loh. Ya, dia berbulu-bulu bahkan bulunya merah. Terakhir muncullah Sugriwa. Sugriwa muncul, itu ada kerang merah katanya, mau deketin adekku. Peranglah dia sama Subali. Terus si Anjani ini menerangkan, kerang hitam itu kakakku Sugriwa katanya. Jadi kamu jangan bertengkar. Terus kamu siapa? Aku Sugriwa katanya. Lah jadi kerah hitam. Akhirnya ketiga saudara ini karena keserakahannya, dia pulang tidak mendapatkan apa-apa. Itulah asal usul Sugriwa Subali. Mereka akhirnya nikah ya, membuat bentuk pasungan berupa monyet-monyet itu. Nah, kalau ceritanya Dewi Anjani sendiri itu mempunyai anak yaitu Anoman si kerah putih yang sangat sakti mandraguna ya. Itu ceritanya. Eyang, di sana kan banyak terdapat patung-patung Eyang ya. Nah, terus ada satu pura itu khusus untuk Dewi katanya. Apa betul itu Eyang? Iya. Dewi apa itu Eyang? Ya itu tadi Anjani. Cuma Dewi Anjani, selain itu nggak boleh masuk. Ya, yang berupa keras siapa? Tapi pada saat itu saya sempat bicara dengan beberapa penjaga di sana Eyang ya. Katanya kalau untuk masuk ke sana itu tanpa Anjani pun bisa. Tapi harus hari-hari tertentu. Apa betul itu Eyang? Betul. Itu kan pada juru kunci semua yang ngeladenin kera-kera ada yang di sana ya. Betul. Itu kera-kera nggak bisa dibawa pulang, Bo. Kalau dibawa pulang kamu dapat celaka di jalan. Karena kera-kera itu dari dulu mulai aku kecil sampai aku sudah jadi nenek, sudah jadi eyang, kera-kera itu hitungannya tetap. Nggak bertambah, nggak berkurang, kemana mayatnya itu nggak ada yang tahu. Apa di atas pohon, apa jatuh, nggak ada yang tahu. Ya tetap aja dari dulu ya segitu-segitu aja. Bi, di Pura Pucasari ini ada tempat, maksudnya tempat bersuci khusus atau gimana, Bi? Kalau rata-rata kalau tempat sembahyang ya pasti semuanya tempat suci gini ya, untuk kesucian itu. Maksudnya khusus untuk monyet gitu? Oh, untuk monyet Uh-uh. di sini nggak ada untuk khusus untuk pura monyet. Nggak ada, berarti sama aja seluruh Karena puranya? dia tuh hidup di areal tempat suci, makanya dia tuh dikeramatkan di sini. Mereka tuh ada upacara juga. Ada ya? Ada. Namanya tumpak kanang. Tumpak kanang itu kan diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Oh Itu gitu. pun gini, bukan monyet saja, artinya semua binatang.
Itu istilahnya kayak Iya. kita bersyukur pada ini yang Maha Kuasa karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Makanya kita tuh ada Trihita Karana namanya, hubungan dengan binatang, hubungan dengan tumbuhan, hubungan dengan manusia. Makanya biar balance ini ya. Kayak ada hari-hari khususnya untuk tumbuh-tumbuhan ada. Oh gitu, nggak cuma untuk hewan ya, untuk tumbuhan juga ada. Ya. Nah, tadi saya lihat di sebelah sana itu ada kolam beli. Ya, kolam itu untuk apa fungsinya beli? Itu memang untuk difungsikan untuk monyetnya biar tenang di aktivitasnya dia. Oh, jadi kolamnya itu khusus untuk monyet. Ya untuk tenang. Tapi kalau misalkan mau cuci tangan, pengunjung nggak apa-apa ya. Apa-apa. Karena kita sedia juga di sebelah Wastafel ya. Berarti bukan air suci, bukan. Kalau tempat air suci beda lagi. Kalau kita upacara tuh pengambilan tempat air suci itu beda tempat. Oh. Misalnya dalam satu desa kita ada namanya beji. Kalau di Bali itu beji namanya, itu tempatnya mengambil air suci. Biasanya mau upacara kita pasti mengambil air suci dulu, baru melakukan persembahyaan. Oh, seperti itu. Nah, kalau tadi kan monyet-monyetnya itu kan ngeliat pengunjung berkeliaran sendiri gitu ya. Itu untuk sore nanti sama juga kalau ada Setiap pengunjung datang, mereka tuh kan fokus dengan makanan pengunjungnya. Makanya mereka tuh datang gitu ngecek yang mana bawa makan baru. Oh, gitu. Kalau nggak ada makan nggak ada dia. Nggak mau juga. Mau, kadang ada beberapa monyet yang kayak manja kayak gitu yang tadi. Yang tadi sama saya. Kayak gitu mau dia. Cuma dia pasti nungguin dikeluarin makan apa enggak kayak gitu. Oh. Kalau yang kecil-kecil gitu kan agak takut ya soal sama yang besar tuh, yang besar tuh agak rakus dia. Kebanyakan yang besar terutama dapat makanan banyak. Maka yang kecil-kecil tuh agak gitu dia. Nanti kalau udah menjauh yang besar, yang kecil-kecil tuh datang ya, dapat kesempatan mereka. Berarti mereka itu mengatur waktunya sendiri juga kayak situasi juga Mas. Sebenarnya itu dia takut sama yang besar. Kalau seandainya yang kecil dekat sama yang besar, kita mau kasih makan yang kecil, pasti diserang yang kecilnya. Itu dia tuh nggak mau berbagi sama yang, walaupun itu satu keluarga sama mereka, dia nggak mau berbagi. Sepertinya hidupnya sendiri-sendiri lah. Masing-masing ya. Masing-masing. Nah, tapi ada syarat khusus nggak untuk pengunjung itu, misalkan harus membawa canang, bawa dupa atau gimana? Ya kalau untuk prosesi persembahyangan. Enggak, di luar persembahyangan, misalkan kayak pengunjung gitu kan, dibebaskan untuk membawa canang atau dikhususkan? Tidak, bebas sudah, tergantung kepercayaan juga. Masing-masing. Nah, kalau untuk patung-patung itu yang ya, apa masing-masing juga juru kunci yang megang atau? Iya. Karena satu wilayah. Tapi juru kunci sama juru kunci kan manusia akor ya. Kalau sudah megang customer satu ya dianterin kemana gitu. Sambil beliau menerangkan. Nah, kalau untuk kera-kera tadi kan kalau ada pengunjung sampai naik gitu kan, itu dengan otomatis nggak boleh dipegang. Kenapa ya? Nanti gigit. Bukan karena tempat sakral. Bukan, jadi kamu jangan berkutik diem aja gitu. Kalau kamu di gini mamanya, dikira kamu ngelawan atau mau ngapain dia, makanya dia langsung bergerak dia. Nah, kalau untuk patung Hanoman, patung Rama dan Sinta gitu yang ya, itu masing-masing wilayah monyetnya juga masing-masing gitu ya? Enggak, itu rakyatnya si Anoman semua yang mau untuk ngelawan tempatnya Rawana. Ya, yang sedikit ingat lah ya cerita-cerita itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan pengunjung kaget gitu yang ya, asal di sana bawa kacang kulit ya. Jangan bawa kacamata atau handphone, tas-tas yang dicangklong. Mesti direbut agar dia mendapat imbalan. Kalau dikasih enggak yang ya? Enggak. Atau pisang ya, mereka nurut kok. Gitu. Baik. Eyang, kalau maksud dari kerajaan kera itu
real atau ada yang nggak realnya yang? Real. Real. Itu real. Kalau kamu datang ke Bali, pengen wisata, lihat Sange. Nanti kamu akan diceritain sama juru kunci itu. Tapi kalau Eyang kemarin nggak ikut masuk, ya karena Eyang kan pakai kursi roda. Nanti dia ikut naik kursi roda nanti, waduh. Jadi Eyang karena mulai kecil bayi sudah di Bali sampai perkawinan apa di Bali ya nggak usah yang ikut, udah bosen. Mungkin Eyang sedikit wejangan untuk kisah Sange yang baru mendengar gitu Eyang ya. Ya kalau Sange kisahnya sendiri itu ya kita ambil dari Wayang Purwo atau kisah Mahabharata atau kisah Dewi Sinta dan Rama. Ya. Rama Sinta itu kisah nyata ya. Karena Rama Sinta, Rama itu titisannya Wisnu. Itu dewa-dewa Wisnu itu kalau di sini ini masih disakralkan. Ya. Dan Kecak itu selalu memakai Rama Sinta. Di sini beliau berdua itu dianggap sepasang sejoli. Oh begitu Eyang ya. Nah kalau misalkan dari kisah pewayangan Jawa Bali itu apa berkaitan juga Eyang? Sama. Sama aja. Sebetulnya sama, hanya penyebutan nama. Ya kalau Bali, Hindia, Jawa itu puji trisandianya sama. Om berbuah swaha dasa witur variem bargo dewasa dimai deo yona sreco daya. Itu sama. Di Hindia juga sama, tapi logatnya berbeda. Di Jawa pun ada seperti itu. Di Bali ada. Jadi menurut kata hati ritmemu mau kemana? Gitu loh sayang. Nah kalau untuk misalkan kan itu di pura-puranya nggak bisa dimasukin sembarang orang Eyang ya. Harus Kalau orang emen, halangan, ada plat merahnya, nggak boleh masuk ke dalam Sange. Karena kalau itu dilanggar, kamu direbut sama kera-kera itu. Karena bau darah. Ya dikira kamu mau matikan Sang Rama atau Dewi Sinta kan gitu. Jadi kamu direbut sama rakyat-rakyatnya tuh. Makanya ada peringatan orang menstruasi tidak boleh masuk. Itu cukup besar peringatannya. Nah kalau untuk misalkan pengunjung Eyang ya kan, misalkan mau berdoa atau bakar dupa aja itu nggak apa-apa kesana ya? Nggak apa-apa. Apakah monyetnya nanti akan marah karena bau wangi-wangian dupa? Oh atau? enggak, mereka udah biasa. Udah biasa mereka. Bau-bau yang kayak begitu itu udah biasa. Oh, berarti cuma untuk cewek aja yang ada pantangannya ya? Betul. Kalau cowok nggak ada yang? Enggak. Anak kecil juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Baik. Boleh tahu sejak tahun berapa sih kerajaan kera itu Eyang? Wah, gua masih kecil baru merangkak di situ udah ada. Nggak tahu sampai tahun berapa, nggak tahu aku. Aku kalau taman kanak-kanak dulu terus SD ya. SD itu kan kita suka wisata tuh naik truk ke Gua Lawa. Ke sana aku masih ingat. Aku tuh paling gaya tahu pakai topi. Anak kecil sudah bergaya loh. Guru-guruku paling seneng sama aku. Soalnya kayak Pragawati, baju dinetis-netisin di ini. Aduh. Kalau ingat masa lalu ya. Bukan main deh. Yang kalau dilihat dari sejarah udah lama banget ya Eyang ya. Kerajaan kera itu sedikit aja Eyang, wejangan Eyang ya, yang paling ampuh untuk kerajaan kera itu Eyang. Ya di Bali ini namanya kota Dewa Dewi. Ya, kita kalau ke sini janganlah kita itu berbuat yang nggak senonoh. Jangan kencing sembarangan. Jangan nyuri barangnya orang-orang sini. Masalahnya semuanya itu sudah dipasupati.
artinya sudah disembayangkan. Jadi kalau kamu mau memulai, jangan begitu, karena orang-orang sini pagi baru bangun tidur itu sudah ngatur pioning ya. Sudah memberikan pioning kepada para dewa agar perjalanan mereka satu hari ini diberkahi. Seperti itu. Jadi kalian yang mau merusak nggak bisa. Ini adat dan budaya dan agama jadi satu. Adat, budaya, dan agama itu sudah menjadi satu ya. Jadi lu mau gimana gitu loh. Mungkin kan kalau di tempat vihara, tempat sembahyang itu nggak bisa dicuri ya. Tapi Ya semuanya nggak bisa dicuri Om. Seandainya kita ini sebagai orang-orang yang punya iman, meskipun kekurangan gimana, ya sendaknya jangan mencuri lah. tuh. Nah, kalau misalkan Eyang cuma hanya sekedar gitu Eyang ya, datang berkunjung terus ke bawah mimpi gitu Eyang. Jadi cuman di lingkaran Sangeh itu aja, nggak kemana-mana itu. Keluar di situ lagi, berarti itu tandanya apa ya? Mereka sudah nggak keluar itu. Kera-kera itu ke jalan aja nggak mau. Bukan pengunjung misalkan ya. Pengunjungnya kenapa? Misalkan pengunjung nih datang ya kan, sekedar melihat-lihat terus ngasih sesajen atau dupa gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, begitu pulang ke bawah dalam mimpi. Enggak. Oh, kamu mimpi? Bukan. Ini pertanyaan dari saya gitu ya. Nah, ke bawah mimpi, tapi cuman di area situ aja, nggak bisa keluar. Mau keluar di situ lagi, keluar di situ. Tandanya apa itu ya? Ya, kamu ada ikatan ya, ada chemistry-nya dengan setempat sana. Jadi ini dalam mimpi kamu ada chemistry, ada ikatan ya, bahwa di masa lalu kamu mungkin ketemu. Jadi mesti kamu di dalam mimpi itu ingat sama Gusti Allah aja. Sebut asma Allah mesti buyar. Itu berarti tanpa sadar itu Eyang ya? Tanpa sadar. Kalau mimpi nggak sadar. Kalau sadar kan direkayasa, nggak mimpi namanya. Tapi berulang kali misalkan gitu, sadar, tidur, mimpi. Makanya boy, kalau mau tidur berdoa dulu. Ya Allah ya Tuhanku, pada malam hari ini aku mau tidur. Kuserahkan jiwa dan ragaku hanya di genggaman kuasa-Mu. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau terlalu melindungi perjalanan kami ya Allah. Dosa dan apapun yang ku berbuat hari ini ampuni. Kuserahkan sekali lagi jiwa, sukma dan ragaku hanya di dalam genggaman kuasa-Mu. Udah tidurlah kamu, biar kamu dilindungi. Kalau kamu tidak pernah sembahyang, ya 5 waktu itu boleh. Tetapi itu kan memang sudah ada hafalannya dan itu wajib. Ya. Tapi waktu kamu tidur, itu ya serahkanlah. Jiwa raga Ya jiwa raga, sukma. Karena kamu ngomong jiwa raga dan sukma itu ada 3. Pertama raga, yaitu badan kita. Ini yang mudah dicubit itu namanya raga. Sukma itu nadi. Yang cenak-cenuk di sini nih nadi, di sini itu nadi. Roh itu yang ada di ubun-ubun. Itu roh. Kalau orang yang di ICU itu kadang rohnya sudah meninggalkan. Yang ada nadi dan raga. Makanya kalau orang beriman itu dibisikin terus dengan doa ininya, kupingnya, agar rohnya itu kembali lagi. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu tip dari Eyang. Gitu. Nah, harapan Eyang untuk ke depan untuk pengunjung dan juga tempat wisata Sangeh Eyang. Tempat wisata Sangeh itu dibilang keramat, dibilang tidak juga tempat wisata. Tetapi anggaplah kamu wisata dan membuat kesakralan ya, biar kamu tahu bahwa keajaiban itu masih ada gitu loh.
Jadi bukan main-main. Kera-kera itu bisa diajak ngomong kok. Betul. Ya, kalau kita ngomong seperti kamu kemarin cerita aku, semua kera naik sini. Terus kamu bilang jangan korek kameraku ya, jangan ini. Jangan ganggu Dia saya. turun satu-satu. Benar. Ya kan? Benar. Bisa diajak ngomong. Kalau kamu gertak dia, oh dicakar habis mukamu. Gitu. Betul. Oke? Oke. Ini tamuku dari tadi udah nunggu ya. Sayang, maaf yang besok kita sambung lagi dengan tema yang lebih menarik. Oke? Bye. I love you full. Mwah. Salam sayangku kepadamu para netizen. Bye.